Prediksi Shagliari versus AC Milan 20 Maret 2022. Pemimpin klasemen AC Milan akan dijamu oleh tim papan bawah Shagliari pada pekan ke-30 Serie A 2021-22, Minggu 20 Maret 2022. Pertandingan Liga Italia di Unipol Domus ini dijadwalkan kick-off jam 2:45 waktu Indonesia Barat. Peluang Milan untuk meraih kemenangan atas Shagliari terbilang cukup besar. Terlebih, sang lawan saat ini tengah dalam periode buruk, selalu kalah dalam 2 laga beruntun. Bahkan, mereka tidak mampu mencetak gol sama sekali selama kurun tersebut. Saat ini, Shagliari masih berkutat di papan bawah, peringkat 17 dengan koleksi 25 poin. Mereka hanya berjarak 3 angka dari Venezia yang berada di tempat ke-18 alias zona degradasi. Tuan rumah Shagliari diprediksi bakal tetap memainkan skema serangan melalui umpan-umpan panjang. Walter Mazzarri kerap kali menerapkan strategi build-up dari sayap untuk kemudian mengirimkan umpan crossing menuju penyerang tengah. Catatan rata crossing milik Shagliari musim ini cukup tinggi, yakni sebanyak 36 kali per laga. Mereka terbilang jarang menerapkan pola umpan pendek di setiap laga. Mereka rata-rata hanya melakukan 650 short pass. Skema operan panjang dilakukan Shagliari musim ini terbilang cukup efektif. Tidak mengherankan jika kemudian duel udara menjadi keunggulan dari tim ini. Terlebih, mereka memiliki striker Leonardo Pavoletti yang punya rasio duel udara tertinggi di tim, yakni 3,4. Di kubu seberang, AC Milan lebih fleksibel dalam menyerang. Di bawah arahan Stefano Pioli, Milan tampil garang, baik ketika memainkan operan-operan pendek maupun long pass. Tidak hanya itu, Zlatan Ibrahimovic dan kolega juga tidak jarang mengirimkan umpan terobosan menuju penyerang. Di setiap pertandingan, mereka rata mampu mengirimkan 2 kali through pass. Dalam skema ini, Ismail Bennacer adalah jagonya. Saat ini, ia memegang rasio keberhasilan through pass tertinggi di tim, yakni 0,2. Sementara itu, untuk urusan umpan-umpan long pass maupun crossing, Theo Hernandez yang kerap kali mengambil bagian. Ex-back sayap Real Madrid tersebut sering melakukan overlap dan mengirimkan umpan silang menuju penyerang tengah. Berkat kemampuan itu, ia mampu menciptakan total 6 assist untuk timnya di Serie A. Trio Shagliari, Nathan Hernandez, Kevin Strootman, dan Marco Rose semuanya tetap absen karena cedera lutut. Sementara itu, Sebastian Milenkovic juga bakal menepi karena masalah pinggul. Di lini depan, Joao Pedro masih akan mengisi pos penyerangan bersama tandemnya Leonardo Pavoletti. Striker veteran Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud akan terus bersaing untuk memainkan peran nomor 9. Nama terakhir disebut diprediksi bakal memulai di laga akhir pekan ini. Timo Bakayoko adalah satu-satunya masalah cedera Milan. Gelandang tengah Prancis itu mengalami cedera otot. Untuk itu, Sandro Tonali, Franck Kessie, dan Ismail Bennacer semuanya diharapkan untuk terus di lini tengah. Kessie capai kesepakatan dengan Barcelona, siap tinggalkan Milan. Barcelona dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Franck Kessie terkait hal-hal personal dan kini gelandang AC Milan tersebut siap hijrah musim panas mendatang. 5 bulan lalu, tepatnya pada akhir Juli saat ia berada di Tokyo bersama tim nasional Pantai Gading, Kessie menyatakan bahwa ia akan menyelesaikan masalah kontraknya setelah kembali dari Olimpiade dan mendeklarasikan keinginannya untuk bertahan di Rossoneri selamanya. Kendati demikian, hingga saat ini ia belum memperbarui kontraknya dan wawancaranya dulu kembali menghantuinya, lantaran saat ini gelandang 25 tahun tersebut tampaknya bakal menentang kata-katanya sendiri. Peluangnya memperpanjang masa tinggal sangat kecil dan sekarang ini ia diperkirakan sudah mengantongi klub yang akan menjadi destinasinya berikutnya. Sebagaimana dikemukakan oleh jurnalis Gerard Romero yang meliput Blaugrana dengan seksama, raksasa Katalan tersebut telah mencapai kesepakatan dengan pemain internasional Pantai Gading tersebut dalam negosiasi yang digelar akhir pekan kemarin dan transaksi pun dapat dikatakan telah rampung.
tentu saja Kessie akan tetap bersama Milan hingga akhir musim ini dan kemudian akan memulai pengalaman barunya di Spanyol dengan bergabung Barcelona dalam status bebas transfer. Hal yang menarik adalah Romero menambahkan sang pemain akan mengantongi 4 juta euro atau 64 miliar rupiah net per musim, plus kemungkinan bonus 2,5 juta euro atau 40 miliar rupiah, lebih rendah dari tawaran yang disodorkan manajemen raksasa Serie A. Fabio Capello beri pujian kepada Sandro Tonali. Mantan pelatih AC Milan Fabio Capello memberi pujian khusus kepada Sandro Tonali. Capello menyebut bahwa gelandang 21 tahun itu memiliki karakter, kekuatan serta kecerdasan saat berada di atas lapangan. Sandro Tonali merupakan salah satu pemain muda Rossoneri yang terus memperlihatkan perkembangannya sejauh ini. Ditebus harga 7 juta euro dari Brescia, kini Tonali telah menjadi bagian penting lini tengah AC Milan. Berkat perkembangan tersebut, ia pun mendapat pujian dari mantan pelatih yang pernah membawa Rossoneri memenangkan 4 gelar Scudetto, yakni Fabio Capello. Pria berumur 75 tahun tersebut berkata bahwa Tonali memiliki visi saat membantu membangun serangan, tetapi memiliki kualitas yang bagus juga saat tim tengah bertahan. Pemain muda Milan terus berevolusi, mulai Maignan sampai Kalulu. Saya tidak perlu menyebut Tonali. Sekarang mereka harus membuktikan diri menjelang musim berakhir, ujar Fabio Capello kepada La Gazzetta dello Sport. Sekarang Tonali sudah bermain di Milan yang hebat. Ia punya karakter, kekuatan serta kecerdasan. Sangat kuat dalam bertahan, tetapi ia juga punya kemampuan bagus dalam mengalirkan bola ke depan. Ia punya visi dan bisa mengalirkan bola dengan cepat. Sandro Tonali sudah bermain sebanyak 28 kali di pertandingan Serie A musim ini dengan torehan 2 gol dan 3 assist. Gelandang 21 tahun itu jelas punya ambisi untuk memenangkan Coppa Italia serta Serie A musim ini bersama AC Milan. Ini 3 alasan mengapa AC Milan kejar Origi dari Liverpool. AC Milan dikabarkan berniat untuk memboyong Divock Origi dari Liverpool pada musim panas 2022 mendatang. Milan sudah punya sejumlah stok striker, termasuk Olivier Giroud dan Marco Lozeti. Namun Lozeti masih perlu adaptasi di Italia. Masih ada Zlatan Ibrahimovic, tapi kontraknya berakhir pada musim panas nanti. Sekarang masa depannya masih simpang siur. Adakan ia bertahan dan juga sebaliknya, apalagi mengingat ia makin menua dan kerap cedera. AC Milan pun sudah mempersiapkan diri kehilangan Ibrahimovic. Hal tersebut sudah mereka lakukan sekali musim lalu. Beberapa nama sudah dikaitkan dengan Milan. Divock Origi adalah nama terbaru yang dikaitkan dengan Rossoneri. Lalu kenapa AC Milan mengincar Origi? Menurut Calcio Mercato, ada 3 alasan mengapa Rossoneri mengincar striker Belgia tersebut. Alasan pertama AC Milan mengincar Divock Origi adalah karena ia pemain yang versatil alias fleksibel. Ia bisa bermain di hampir semua posisi di lini serang. Ia bisa main sebagai penyerang tengah seperti Olivier Giroud dan ataupun Zlatan Ibrahimovic. Namun Origi juga bisa beroperasi sebagai winger baik di kiri maupun di kanan. Lalu Origi juga punya pengalaman segudang meski baru berusia 26 tahun. Ia berperan krusial dalam kemenangan Liverpool di Liga Champions 2018-19 lalu. Origi juga punya pengalaman di Liga Champions, termasuk saat mengalahkan AC Milan 2 kali di fase grup kemarin. Ia mencatatkan assist bagi Mohamed Salah di Anfield, lalu ia juga mencetak gol saat di San Siro. Kemudian yang terakhir adalah ia cocok bagi AC Milan dalam aspek ekonomis. Ia bisa direkrut secara gratis karena kontraknya di Liverpool berakhir pada musim panas 2022 nanti. Milan sendiri sebelumnya disebut sudah mendekati pihak Origi. Striker jangkung itu kabarnya juga tertarik dengan ide bermain di San Siro.